Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini saya ingin membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi, sudut-sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Nah, jadi sudut-sudut tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk selain sudut-sudut tersebut harus dicari menggunakan kalkulator. Kalau untuk yang sudut istimewa, di sini sudah langsung saya jabarkan ya tabelnya. Jadi di sini untuk sin alfa, ketika alfanya 0 derajat, maka hasilnya 0. Ketika sin 30 derajat, maka nilainya setengah. Ketika sin 45 derajat, nilainya setengah akar 2, dan seterusnya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk menerapkannya langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah hitunglah unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Nah, di sini kan ada segitiga ya. Segitiga di sini sisinya yang diketahui hanya satu, yaitu sisi tegaknya, yaitu panjangnya 2. Sisi yang lainnya masih disimbolkan X dan Y. Kemudian untuk sudutnya juga sama, baru diketahui 45 derajat dan sudut siku-sikunya 90 derajat. Maka kita harus mencari semuanya, sisinya dan sudutnya secara lengkap. Untuk yang pertama, untuk sudut di sini sangat mudah karena untuk segitiga itu kan sudut seluruhnya adalah 180 derajat. Sedangkan di sini udah ada 45 derajat dan sudut siku-siku sudah pasti 90 derajat ya. Jadi tinggal 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 45 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Jadi sudut yang lainnya itu yang belum diketahui adalah 45 derajat. Nah, untuk sisinya bagaimana cara mencarinya? Kita tidak bisa menggunakan teori Pitagoras karena untuk teori Pitagoras kita memerlukan dua sisi yang sudah diketahui, sedangkan di sini hanya satu sisi. Berarti kita bisa menggunakan rumus sin, cos, tan dari materi sebelumnya dan bisa menggunakan sudut-sudut istimewa yang tadi sudah saya jabarkan tabelnya. Nah, langkah pertama masih sama seperti materi sebelumnya. Kita tentukan dulu mana depan, samping, dan miring. Untuk depan, berarti kan depan sudut 45 derajat kan. Kita pakai yang bawah ya, 45 derajatnya. Depannya itu berarti yang panjangnya 2. Kemudian X itu adalah miringnya dan Y itu adalah sampingnya. Nah, karena di sini yang diketahui panjangnya hanya si 2 ini, yaitu depannya, berarti kita harus menggunakan rumus yang ada depan. Berarti kan sin itu demi, depan per miring. Berarti sin alfa sama dengan demi. Jadinya sin 45 derajat sama dengan 2 per X ya. Nah, sin 45 derajat itu berapa sih? Dilihat tabel sudut istimewa yang tadi. Ternyata sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi ditulis setengah akar 2 sama dengan 2 per X. Nah, setengah akar 2 itu sama aja akar 2 per 2. Jadi akar 2 per 2 sama dengan 2 per X. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadi akar 2 dikali X sama dengan 2 dikali 2. Jadinya X sama dengan 2 dikali 2 per akar 2. Jadinya X sama dengan 2 kali 2, 4 per akar 2. Nah, ini berkaitan dengan bilangan akar pada semester 1. Untuk penyebut kan tidak boleh akar ya, maka kita harus rasionalkan dengan cara mengkalikan akar tersebut. Jadinya 4 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ya, kalau di sini akar 3 berarti akar 3 per akar 3 gitu ya. Jadi sama dengan 4 kali akar 2 adalah 4 akar 2
per akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Jadi tinggal dihilangkan saja akarnya. Jadi 4 akar 2 per 2. Nah, 4 sama 2-nya itu bisa sama-sama dibagi ya. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadinya sama dengan 2 akar 2. Seperti itu. Nah, ini baru nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 2 akar 2. Berarti kita harus mencari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari Y-nya sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan sin, cos, atau tan. Nah, di sini saya menggunakan tan ya. Jadi, tan alfa sama dengan D per SA. Jadinya tan 45 derajat sama dengan depannya 2, sampingnya Y. Ya, jadi tan 45 sama dengan 2 per Y. Nah, tadi tan 45 itu nilainya adalah 1. Jadi, 1 sama dengan 2 per Y. Nah, ini tinggal dikali silang deh. Jadi 1 kali Y sama dengan 2. Sudah deh, sudah lengkap. Sisinya sudah lengkap, sudutnya juga sudah lengkap. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini untuk gambar yang kedua. Sama seperti yang tadi ya, kita harus melengkapi sudut dan sisi-sisinya. Untuk yang pertama, sepertinya lebih mudah untuk menentukan sudutnya dulu karena di sini sudah ada 30 derajat dan sudut siku-sikunya sudah pasti 90 derajat. Maka nilai yang sudut yang lainnya tinggal 180 dikurang 30 dikurang 90. Hasilnya adalah 60. Jadi sudut yang lainnya adalah 60 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang kita mencari nilai sisi yang lainnya. Misalnya di sini saya menggunakan sudut 30 derajat sebagai patokan. Berarti kita tentukan yang mana yang depan, miring, dan samping. Untuk yang depan berarti yang Y. Kemudian sampingnya adalah X dan miringnya adalah 4. Sama seperti tadi ya. Di sini saya menggunakan sin, yaitu sin alfa sama dengan D per mi. Jadi sin 30 sama dengan depannya Y per miringnya 4. Nah, sin 30 adalah setengah. Jadi setengah sama dengan Y per 4. Tinggal dikali silang deh. 1 dikali 4 sama dengan 2 kali Y. Jadi Y-nya sama dengan 4 per 2. Jadi Y sama dengan 2. Nah, Y-nya sudah dapat. Berarti kita sekarang mencari X-nya. Di sini saya menggunakan cos. Cos alfa itu rumusnya adalah sa per mi. Ya, jadinya cos 30 sama dengan sampingnya X per miringnya 4. Ya, kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3 sama dengan X per 4. Nah, setengah akar 3 itu sama aja akar 3 per 2. Jadi akar 3 per 2 sama dengan X per 4. Tinggal dikali silang deh. Akar 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali X. Jadi X-nya adalah akar 3 dikali 4 per 2. Ya, jadi itu bisa dicoret tuh 4 dan 2-nya. 4 dibagi 2 adalah 2, tinggal 2 dikali akar 3. Jadinya hasilnya 2 akar 3. Seperti itu ya. Jadi sudah lengkap deh semuanya. Jadi langkah pertama tadi kalian harus menentukan sudutnya, mencari sudut yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu, kemudian menentukan depan, samping, miring, baru deh kalian menggunakan cos, tan, atau sin ya. Sampai yang sudut istimewa ini, bahkan nanti sampai materi berikutnya pun seperti itu. Jadi harus dihafal ya. Oke, video kali ini cukup sampai sini aja. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.